Ya, Sobat Era sekalian, sebelum membahas tema ini, saya ingin memberitahukan besok itu RH Channel dan teman-teman Tata Cassandra dari Forum Tanah Air, kemudian Medi Juniarto dari White House, itu mengadakan acara yang bertajuk AADP, ada apa dengan Prabowo ya. Dan ya ini sebenarnya sekedar apa istilahnya, menjaga ruang demokrasi agar ruang demokrasi tidak mati. Karena kalau ruang demokrasi itu mati berbahaya. Saya baru menyadari rasanya ya, kenapa kemudian negara kita bisa muncul kepada rezim otoritarianisme kembali. Karena ya satu, diamnya orang-orang baik yang pada ketika berada pada rezim otoritarianistik itu sangat aware bahaya-bahaya itu. Tetapi ketika gabung dengan kekuasaan sepertinya sedikit hilang kewaspadaan. Makanya kita bikin ada apa dengan Prabowo. Tentu pertanyaan ada apa ini bisa positif, bisa negatif, bisa netral ya. It's up to narasumber resource person untuk mengekspresikannya. Mulai dari pidato-pidatonya, kemudian pembentukan kabinet, whatever you want to say or you want to mention, you want to underline, ya. Jadi kita ingin memberikan semacam progress report yang sebaik-baiknya, potret yang sebenar-benarnya, ya, tanpa distorsi, tapi dalam perspektif kritis tentunya, ya. Begitu Sobat sekalian, ada apa dengan Wowo? Jadi kan nggak bisa ada apa dengan Prabowo, kan harus dua suku kata. Sekali lagi ya, jadi nanti acara ini akan disiarkan di RH Channel dan channel-channel lainnya, termasuk Refli Harun Best Statement ya. Oke, nantikan ya. Tetapi ini ada berita menarik yang dilansir oleh tv1news.com, yaitu terungkap dalang dibalik pembubaran diskusi di Kemang. Komnas HAM bocorkan aktor sebenarnya ya. The question is, who is the actor? Or who are the actors, ya kan? Apakah aktornya aktor state ya? Belongs to the state, part of the state, atau non-state actors. Kita akan lihat ya, yang jelas pelaku lapangan itu adalah non-state actors, tetapi pelaku belakang layarnya bagaimana? Itu yang harus kita lihat dari apa yang diobservasi atau ditemukan oleh Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang disampaikan oleh teman saya ini ya, Uli Parulian. Oke, coba kita bacakan ya. Jakarta, tv1news.com, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, mengungkapkan dalang dibalik pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA di Kemang, Jakarta Selatan pada 28 September 2024 yang lalu. Berdasarkan keterangan dari Komnas HAM, dalang yang membuat kerusuhan di diskusi di Kemang tersebut adalah aktor non-negara atau kelompok main hakim sendiri. Luar biasa ya. Oke, nanti kita analisis ya. Setelah serangkaian pemantauan yang dilakukan, Komnas HAM menemukan bahwa aksi pembubaran diskusi FTA dilakukan oleh aktor non-negara atau kelompok vigilance ya. Gimana bacanya ya? Ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing Jumat. Ia menegaskan pembubaran forum diskusi di Kemang itu telah melanggar HAM dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi, benar ya. Freedom of expressions and speech and expression. Adapun kesimpulan tersebut didasarkan pada keterangan-keterangan dari para saksi dan korban serta koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri. Selain itu, Komnas HAM juga telah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya pada 4 November 2024 tambahnya. Komnas HAM memberikan 3 rekomendasi terkait pembubaran diskusi yang bikin heboh ini. Apa saja rekomendasinya?
Pertama, perlu dilakukan investigasi menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat. Bagaimana dia langsung berkesimpulan? Penegakan hukum kepada para pelaku pembubaran dan kerusuhan harus dilakukan secara adil dan transparan. Selanjutnya perlu memperkuat analisis intelijen terkait potensi unjuk rasa dan dinamika yang kemungkinan terjadi sebagai bentuk antisipasi kericuhan. Ketiga, pastikan keamanan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang menyalurkan pendapat dan ekspresi di ruang publik dari kemungkinan pelanggaran oleh kelompok vigilante. Apa vigilante itu ya? Saya bacanya apa? Vigilance ya. Oke, coba kita lihat ya. What's the meaning of vigilante? Saya bilang vigilante ya. Kelompok apa ya? Kok tidak ada ininya? Adanya malah ini artinya vigilantisme adalah metode, perilaku, sikap dan sebagainya yang berhubungan dengan penegakan hukum dilakukan oleh orang yang bukan anggota penegak hukum. Oke. Tindakan vigilantisme dikaitkan dengan tindakan main hakim sendiri, yaitu tindakan menghakimi seseorang dengan cara pemukulan, penyiksaan dan sebagainya tanpa memedulikan hukum yang ada. Istilah ini berasal dari bahasa Latin vigiles urbani, yaitu hak yang diberikan kepada penjaga malam di Romawi kuno yang bertugas memadamkan kebakaran dan menjaga keamanan. Ya, sobat era sekalian, kalau kesimpulannya demikian, apakah benar ya bahwa ini adalah dalangnya non-actor state, kelompok main hakim sendiri, kelompok yang membalas dendam. Lalu pertanyaannya adalah, dendam sama siapa? Marah sama siapa dia? Ya kan? Karena kegiatan FTA itu adalah kegiatan yang menurut saya biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang aneh-aneh. Ya kan? Atau mungkin karena menjelang pelantikan Prabowo dan Fufu Fafa, itu juga barangkali. Jadi the problem is not about actors ya involved in seminars atau discussions, tetapi the timing. Karena like 22 days before presidential and vice presidential inaugurations. Jadi itu yang menjadi persoalan barangkali ya. Jadi menjaga Kamtipmas. Tetapi kenapa oleh kelompok swasta, non-actors state ya, non-state actors. Ini juga jadi persoalan. Kalau memang masalahnya untuk menjaga kondisi yang kondusif, waduh. Jadi setelah membaca apa yang disampaikan Komnas HAM, rasanya nggak selesai juga masalahnya. Bukan, rasanya aneh kalau non-state actors yang menjadi dalangnya. Dia mau main hakim sendiri, main hakim sama siapa? Siapa yang mau dihakiminya? Masa dia menghakimi diskusi? Ya, pasti. Kalau dendam kan ke orangnya, tapi tidak ada orang yang dicelakai atau dia mau cari Gatot Nurmantio yang nggak datang, nggak juga rasanya. Terus spanduknya ada Refli Harun di situ, ada Said Didu dan saya, nggak diapa-apakan juga, gitu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu ya apa motifnya. Bagi saya masih kabur, tapi motif yang paling gampang seperti yang saya sebutkan di TV One, ya, di ILC Indonesia Lawyers Club. Satu, ingin mendiskreditkan Kapolri terkait dengan pergantian kekuasaan dan kemudian penyusunan kabinet. Yang kedua adalah mengalihkan isu dari isu Fufu Fafa. Dan yang ketiga adalah balas dendam. Tapi balas dendam dengan siapa? Nah itu makanya saya lebih cenderung ini mengalihkan isu ya agar Fufu Fafa tidak dipermasalahkan. Atau juga kemudian ingin merusak kredibilitas Polri atau Kapolri karena dianggap barangkali tidak becus dalam melakukan pengamanan dan perlindungan hak-hak sipil. Sehingga pantas diganti. Tapi setelah itu ternyata tidak ada juga tuntutan untuk mengganti Kapolri, barangkali karena kitanya yang kelompok yang diserang, yang diharapkan bersuara keras untuk mengganti Kapolri ternyata enggak mengeluarkan statement apa-apa.
statementnya ya terkait kelompok penyerang itu saja yang kita tidak tahu siapa di belakang layarnya. Jadi statement Kapolri dicopot dan lain sebagainya ternyata tidak ada sama sekali. Itu yang barangkali kemudian membuat kecewa sebagian kelompok yang barangkali terlibat di dalam persaingan merebut jabatan, ya, atau menumbangkan Kapolri. We don't know exactly persisnya. Tapi rasanya kalau tidak ada motif atau cuma non-state actors karena balas dendam, gak jelas tuh barang dendam sama siapa, ya kan? Oke, coba kita bacakan ya.